anggota kelompok dari 2019A yang akan mempresentasikan materi di video kali ini. Yang pertama ada Anita Khairunisa dengan NPM 192151012. Yang kedua ada Bella Cahaya Monika dengan NPM 192151019. Yang ketiga ada Kartika Sri Mulya dengan NPM 192151020. Yang keempat ada Aris Rinaldi dengan NPM 192151030 dengan dosen pengampu Ibu Mega Nur Prabawati SPD MPD. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang refleksi geser yang merupakan isometri keempat dari isometri-isometri yang kita pelajari pada mata kuliah geometri transformasi. Isometri yang telah dibahas adalah pencerminan, setengah putaran, rotasi, dan translasi. Sebenarnya baru 3 macam isometri yang telah dipelajari, karena setengah putaran diartikan sebagai rotasi sejauh atau 180 derajat atau pencerminan terhadap titik pusat setengah putaran tersebut. Pada bahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa 1. Komposisi dua translasi adalah sebuah translasi. 2. Komposisi dua pencerminan adalah sebuah translasi atau sebuah rotasi. 3. Komposisi dua rotasi adalah translasi atau rotasi. 4. Komposisi sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Sebelum didefinisikan apa itu refleksi geser, akan dibahas terlebih dahulu mengenai komposisi antara sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Anggaplah rotasi A dan pencerminan terhadap S adalah transformasi-transformasi yang diketahui. Ada 2 kasus. Kasus pertama, jika A anggota S, dan kasus kedua, jika A bukan anggota S. Untuk kasus pertama, jika A anggota S, pertama kita buat dahulu garis S, kemudian buat titik A yang berada di garis S. Melalui titik A, buatlah garis T sehingga besar sudut S ke T adalah var pi per 2 atau setengah var pi. Untuk memudahkan penyelesaian, kita menggunakan teorema 5.4 yang berbunyi, jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah var pi, maka rotasi A sama dengan pencerminan S dilanjutkan pencerminan terhadap T. Dengan menggunakan teorema 5.4 ini, akan diperoleh komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S adalah sebagai berikut. Pencerminan S dilanjutkan rotasi A sama dengan pencerminan S dilanjutkan pencerminan S. Kemudian dilanjutkan lagi terhadap pencerminan T. Hasil dari perhitungan tersebut didapatkan pencerminan terhadap T. Kalau sebelumnya komposisi yang dibentuk adalah pencerminan S dilanjut rotasi A, sekarang bagaimana jika komposisi yang dibentuk adalah rotasi A dilanjutkan pencerminan terhadap S? Untuk menyelesaikannya, kita buat kedudukan garis T terhadap S harus dipilih yang dapat menyederhanakan bentuk akhir dari komposisi, yaitu agar rotasi A sama dengan pencerminan T dilanjutkan pencerminan S. Kemudian kita substitusikan hasil dari rotasi A ke dalam komposisi yang dibentuk, yaitu rotasi A dilanjut pencerminan S, sehingga akan dihasilkan pencerminan terhadap T. Jelas, T harus dipilih seperti pada gambar 6.2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S adalah sebuah pencerminan T
dengan T adalah garis yang melalui titik A, dengan A merupakan anggota S. Jika pada kasus pertama dengan A anggota S menghasilkan pencerminan terhadap T, maka bagaimana untuk kasus kedua jika A bukan anggota S? Langkah pertama, kita buat garis T melalui A tegak lurus pada S di B. Buat pula garis R yang melalui A, sehingga besar sudut dari T ke R adalah var pi per 2. Dengan menggunakan teorema 5.4, didapatkan rotasi A sama dengan pencerminan T dilanjut pencerminan R. Kita bentuk komposisi rotasi A dengan pencerminan S adalah pencerminan S dilanjut dengan rotasi A. Kita substitusikan hasil dari teorema 5.4 sehingga akan didapatkan setengah putaran B dilanjut pencerminan T. Karena B merupakan irisan garis T dan S, dan kita buat garis S dan T tegak lurus. Dari titik B, kita buat lagi garis V yang tegak lurus R di C, dan garis B yang tegak lurus di W yang melalui B. Sehingga kita bisa menggunakan teorema 3.2 untuk menguraikan setengah putaran B. Berdasarkan teorema 3.2, didapatkan bahwa setengah putaran dengan pusat B sama dengan pencerminan V dilanjut pencerminan W. Akibatnya, akan dihasilkan pencerminan V dilanjut hasil pencerminan W dilanjut pencerminan R. Karena garis W dan R sejajar dan tegak lurus BC, maka kita menggunakan teorema 4.3. Hasil teorema 4.3 adalah translasi 2BC sama dengan pencerminan W dilanjut pencerminan R. Kita substitusikan ke komposisi pencerminan S dilanjut rotasi A, sehingga didapatkan hasil pencerminan V dilanjut translasi 2BC. Di sini, C merupakan irisan garis V dan R, serta garis berarah BC sejajar garis V atau garis berarah BC berimpit garis V. Dengan demikian, komposisi pencerminan dilanjutkan dengan rotasi adalah pencerminan terhadap garis V dilanjut dengan translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V. Jenis transformasi ini merupakan isometri, yaitu refleksi geser atau glide reflection. Masih pada kasus kedua, namun komposisi yang dibentuk adalah rotasi A dilanjut pencerminan S bila komposisinya dibalik. Untuk menyelesaikannya, kita buat garis T melalui A dan tegak lurus S di B. Garis R melalui A, sehingga besar sudut dari R ke T adalah var pi per 2. Maka, rotasi A sama dengan pencerminan R dilanjut pencerminan T. Hasil ini kita substitusikan ke komposisi, sehingga didapat pencerminan R dilanjut setengah putaran pusat B. Kita buat garis V yang melalui dan tegak lurus di C. Buat pula garis W tegak lurus V di B, sehingga garis R sejajar garis W. Sehingga kita bisa menggunakan teorema 3.2. Teorema 3.2 menghasilkan setengah putaran di pusat B sama dengan pencerminan W dilanjut pencerminan V. Kita substitusikan ke komposisi. Garis W dan R sejajar dan masing-masing tegak lurus V. Maka menggunakan teorema 4.3. Teorema 4.3 menghasilkan pencerminan R dilanjut pencerminan W sama dengan translasi 2BC. Kita substitusi kembali ke komposisi, sehingga didapatkan translasi 2BC dilanjut pencerminan V. Di sini, C merupakan irisan garis W dan R, serta garis berarah BC sejajar garis V atau garis berarah BC berimpit garis V. Jelaslah bahwa
Komposisi rotasi dengan pencerminan adalah suatu translasi sejauh 2 BC sejajar dengan garis V dilanjut dengan pencerminan terhadap garis V. Komposisi inilah yang diberi nama refleksi geser yang merupakan isometri keempat yang dibahas dalam mata kuliah geometri transformasi. Dari hasil komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S, di mana A bukan anggota S, didapatkan definisi 6.1 yang berbunyi, pemetaan gamma disebut refleksi geser apabila ada garis V dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar V, sehingga refleksi geser sama dengan pencerminan V dilanjut translasi AB dengan V disebut sumbu refleksi geser. Sumbu refleksi geser. Sebuah transformasi R dinamakan refleksi geser apabila ada garis G dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar G, sehingga R sama dengan GAB kali MG. Garis G ini dinamakan sumbu refleksi geser. Oleh karena setiap translasi dapat diuraikan menjadi hasil kali 2 refleksi garis, maka suatu refleksi geser dapat ditulis sebagai hasil kali 3 refleksi garis. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan. Ada sebuah garis, kita beri nama garis G, kemudian ada ruas garis berarah AB, dan terdapat titik P. Titik P ini apabila kita geser sejauh ruas garis berarah AB, didapatkan geserannya adalah titik ini. Kita beri nama P0, yang artinya geseran AB terhadap titik P adalah P0. Kemudian P0 ini kita cerminkan terhadap garis G. Didapatkan cerminannya atau bayangannya berada di titik ini. Kita beri nama P double aksen. Nah, P double aksen inilah yang disebut dengan refleksi geser dari titik P. Kenapa dikatakan refleksi geser dari titik P? Karena kita lihat saja, titik P ini apabila kita langsung cerminkan terhadap garis G, maka pencerminannya akan berada di titik ini. Kita kasih nama P aksen. Ini adalah refleksi awal titik P. Kemudian perhatikan P aksen ini bergeser sejauh ruas garis berarah AB sehingga didapatkan P double aksen. Inilah sebabnya P double aksen ini merupakan refleksi geser dari titik P dengan garis G merupakan sumbu refleksi geser. Maka didapatkan R itu sama dengan geseran AB dikali MG. Selanjutnya, refleksi geser ini juga merupakan isometri, seperti halnya refleksi, translasi, dan rotasi. Hal ini diperkuat oleh teorema 6.1, yaitu refleksi geser adalah sebuah transformasi. Untuk membuktikan teorema di atas, kita akan menggunakan sifat-sifat komposisi dari transformasi translasi AB dan pencerminan V. Translasi AB sudah dibuktikan merupakan transformasi, demikian juga refleksi V. Menurut teorema, komposisi transformasi adalah juga transformasi. Jadi, karena translasi sama dengan pencerminan V dilanjut dengan translasi AB, maka translasi adalah transformasi. Yang kedua, teorema 6.2, yaitu refleksi geser adalah sebuah isometri. Teorema di atas dapat juga menggunakan definisi dari komposisi pencerminan V dilanjut dengan translasi AB, maka Anda diminta untuk membuktikannya dengan petunjuk periksa syarat surjektif dan injektif dari pencerminan V dilanjut dengan translasi AB tersebut.
Sekarang akan kita perlihatkan bahwa translasi adalah isometri, karena translasi sama dengan pencerminan V dilanjut dengan translasi AB, maka apabila P dan Q adalah dua titik tertentu, kita tentukan peta-petanya oleh translasi sama dengan pencerminan V dilanjut dengan translasi AB sebagai berikut. Pencerminan V dilanjut dengan translasi AB dikali P sama dengan translasi AB dikali pencerminan V dikali P sama dengan P double aksen, dan pencerminan V dilanjut dengan translasi B dikali Q sama dengan translasi AB dikali pencerminan V dikali Q sama dengan Q double aksen. Misalkan pencerminan V dikali P sama dengan P aksen dan pencerminan V dikali Q sama dengan Q aksen. Akibatnya translasi AB kali P aksen sama dengan P double aksen dan translasi AB dikali Q aksen sama dengan Q double aksen. Karena pencerminan V isometri, maka PQ sama dengan P double aksen dikali Q double aksen. Juga karena translasi isometri, maka P aksen dikali Q aksen sama dengan P double aksen dikali Q double aksen. Dari dua hal itu kita peroleh P kali Q sama dengan P double aksen dikali Q double aksen. Ini berarti bahwa translasi adalah isometri. Termasuk isometri langsung atau lawankah refleksi geser tersebut? Untuk menjawab pernyataan di atas, kita perlihatkan dahulu komposisi translasi AB dengan pencerminan V sebagai berikut. Karena translasi merupakan isometri langsung dan pencerminan merupakan isometri lawan, maka komposisi pencerminan V dilanjut translasi AB merupakan isometri lawan menurut teorema. Jadi translasi merupakan isometri lawan. Berdasarkan hal-hal itulah terbukti teorema berikut. Teorema 6.3 refleksi geser merupakan isometri lawan. Di atas telah diperlihatkan bahwa komposisi antara rotasi A2 dan pencerminan S, yaitu rotasi A2 dilanjut dengan pencerminan S atau pencerminan S dilanjut dengan rotasi A2. Jika A tidak beranggotakan S, menghasilkan sebuah refleksi geser, sehingga terbuktilah teorema berikut. Yang pertama ada teorema 6.4 yang berisi komposisi refleksi dengan rotasi yang pusatnya tidak pada garis yang dikomposisikan adalah refleksi geser. Juga ada teorema 6.5 yaitu teorema akibat. Jika ruas garis berarah AB tidak tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi AB dengan refleksi S adalah refleksi geser. Untuk membuktikannya, buat titik C beranggotakan S dan ruas garis CD sama dengan ruas garis AB. Bila E adalah titik tengah ruas garis CD, buat garis T melalui C dan garis R melalui E masing-masing tegak lurus dengan ruas garis CD. Dapat dilihat pada gambar 6.5. Menurut teorema translasi AB sama dengan pencerminan P dilanjut pencerminan R, sehingga pencerminan S dilanjut dengan translasi AB sama dengan pencerminan T dilanjut dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan S sama dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan T dilanjut dengan pencerminan R sama dengan pencerminan R sama dengan rotasi C2 dilanjut dengan pencerminan R, dengan par V adalah 2 kali ukuran sudut dari garis S ke garis T. Menurut teorema 6.4, rotasi C2 dilanjut dengan pencerminan R adalah refleksi geser. Bagaimana bila komposisinya yang dibentuk adalah translasi AB dilanjut dengan pencerminan S? Untuk komposisi ini kita harus mengubah posisi R dan T agar komposisinya dapat disederhanakan. Buatlah titik E beranggotakan S sehingga E tengah-tengah segmen berarah CD, di mana ruas garis CD sama dengan ruas garis AB. Kemudian buat garis R melalui C dan garis T melalui E yang masing-masing tegak lurus dengan ruas garis CD. Selanjutnya dapat dilihat dalam gambar 6.6. Menurut teorema 4.3, translasi AB sama dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan T, sehingga translasi AB dilanjut dengan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjut pencerminan T dilanjut dengan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan T dilanjut dengan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjut dengan rotasi E2 adalah 2 kali ukuran sudut dari T ke S. Menurut teorema 6.4, pencerminan R dilanjut dengan rotasi E2 adalah refleksi geser.
Selanjutnya ada teorema 6.6. Jika ruas garis berarah AB tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi AB dengan refleksi S adalah pencerminan. Untuk membuktikannya, buat titik C pada S dan buat ruas garis CD sama dengan ruas garis AB. Bila E titik tengah ruas garis CD, buatlah garis tegak lurus ruas garis CD melalui E. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Menurut teorema translasi AB sama dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan R, sehingga translasi AB dilanjut dengan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan S sama dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan S sama dengan pencerminan R. Bila komposisi yang dibuat adalah translasi AB dilanjut dengan pencerminan S, maka kedudukan garis R harus dibuat sedemikian rupa sehingga translasi AB sama dengan pencerminan R dilanjut dengan pencerminan S, sehingga pencerminan S dilanjut dengan translasi AB sama dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan R sama dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan R sama dengan pencerminan R. Selanjutnya ada teorema 6.7. Misal diketahui tiga buah garis R, S, dan T yang ketiganya tidak kongruen dan tidak ketiganya sekaligus sejajar, maka komposisi refleksi terhadap ketiga garis itu adalah suatu refleksi geser. Untuk membuktikannya, andaikan komposisi tiga pencerminan tersebut adalah pencerminan S dilanjut pencerminan S dilanjut dengan pencerminan R, ada dua kasus yang dapat terjadi, yaitu ketiga garis tersebut tak ada yang sejajar dan dua di antara ketiga garis tersebut sejajar. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Untuk selanjutnya kita analisis dua kasus tersebut. Pertama, ketiga garis tak ada yang sejajar. Misal A sama dengan S iris T, B sama dengan T iris R, dan C sama dengan R iris S, dengan A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Menurut teorema, karena S dan T berpotongan di A dan menyudut setengah parpi, maka rotasi A2 sama dengan pencerminan T dilanjut dengan pencerminan S, sehingga pencerminan T dilanjut dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan R sama dengan rotasi A2 dilanjut dengan pencerminan R. Menurut teorema, rotasi A2 dilanjut dengan pencerminan R adalah refleksi geser. Di sini kita diminta untuk mencoba menggunakan rotasi B2 dan rotasi C2. Dengan menggunakan rotasi ini juga akan diperoleh refleksi geser. Kasus kedua, di antara ketiga garis tersebut sejajar. Andaikan S sejajar T, R memotong S di A dan memotong T di B. Menurut teorema, karena R berpotongan dengan S di A dan misal menyudut setengah parpi, maka pencerminan S dilanjut dengan pencerminan R sama dengan rotasi A2. Dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Jadi pencerminan T dilanjut dengan pencerminan S dilanjut dengan pencerminan R sama dengan pencerminan T dilanjut dengan rotasi A2. Menurut teorema, pencerminan T dilanjut dengan rotasi A2 merupakan suatu refleksi geser, maka dari itu hal tersebut adalah refleksi geser. Nah, di sini diminta untuk mencoba untuk membuktikan komposisi di atas bila menggunakan rotasi B2. Dengan menggunakan ini juga akan diperoleh refleksi geser. Dan selanjutnya ada grup isometri. Definisi 6.2, suatu himpunan S yang dengan tidak kosong dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S, bundaran disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama itu S tertutup terhadap operasi komposisi, yang mana untuk setiap A, B elemen S, maka A bundaran B bundaran C bundaran S. Yang kedua, operasi A komposisi asosiatif pada S, yang mana untuk setiap A, B, C elemen S dalam kurung A komposisi bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran dalam kurung B bundaran C. Yang ketiga, ada unsur identitas untuk setiap anggota S. Ada unsur identitas untuk setiap anggota S, yang mana terdapat E elemen S, dan untuk setiap A
elemen S, maka A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya untuk setiap A elemen S terdapat B elemen S, yang artinya A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan E. Pada pas modul pertama kita telah mempelajari mengenai transformasi dan komposisinya. Tentu kita masih ingat bukan mengenai komposisi transformasi yang bersifat redup, asosiatif, dan mempunyai identitas, dan setiap transformasi mempunyai balikan yang tunggal. Jelas, tentu kita dapat menyatakan bahwa himpunan transformasi dengan operasi komposisi merupakan suatu grup yang disebut grup transformasi. Namun untuk jelasnya coba kita pelajari contoh berikut itu. Misalkan S merupakan himpunan transformasi dan bundaran adalah operasi komposisi, apakah S, bundaran merupakan grup. Nah, untuk itu kita harus mengecek itu dipenuhi atau tidaknya keempat aksioma grup tersebut. Nah, pengecekannya sendiri kita gunakan teorema yang telah dibahas pada yang modul-modul terdahulu. Yang pertama itu aksioma pertama itu misal ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2 bundaran T1 adalah transformasi. Oleh karena itu, T2 bundaran T1 elemen dari S. Jadi, aksioma ketutupan dipenuhi. Yang kedua, ambil T1 dan T2 dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu dalam kurung T1 bundaran T2 bundaran T3 sama dengan T1 bundaran dalam kurung T2 bundaran T3. Jadi aksioma kedua dipenuhi. Yang ketiga, ada transformasi identitas yang didefinisikan I P sama dengan P untuk setiap P elemen V, jelas I elemen S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I elemen S berlaku T bundaran I sama dengan I bundaran T sama dengan T. Jadi eksistensi identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Untuk syarat aksioma yang terakhir, ambil T elemen dari S. Nah, di sini menurut teorema setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, T bundaran T inverse sama dengan T inverse bundaran T sama dengan identitas. Atau untuk setiap T elemen S terdapat inverse-nya balikan dari T elemen S, sehingga T bundaran balikan T sama dengan balikan T bundaran T sama dengan I. Jadi eksistensi balikan dipenuhi. Karena keempat aksioma grup di atas dipenuhi, maka S bundaran adalah grup. Nah, grup S bundaran disebut pula grup transformasi sebab S merupakan transformasi. Nah, berikut ini akan diperlihatkan grup yang himpunannya merupakan himpunan bagian dari S. Misal kita bentuk himpunan C sama dengan mu T, I. Nah, kita tahu bahwa mencermin terhadap garis T yang dinotasikan dengan mu T merupakan transformasi. Nah, pemetaan identitas I juga didefinisikan sebagai I P sama dengan P untuk setiap P di bidang merupakan transformasi. Nah, jadi C sama dengan mu T, I merupakan himpunan bagian dari S. Jadi dapat ditulis C bagian dari S akan diperiksa bahwa C sama dengan mu T, I terhadap operasi komposisi bundaran yang dinotasikan sebagai C, bundaran merupakan grup. Nah, untuk aksioma pertamanya itu misal menurut teorema mu T bundaran mu T sama dengan identitas gitu, karena pencerminan involusi. Untuk mu T bundaran I sama dengan I bundaran mu T sama dengan mu T untuk sebarang mu T dan I bundaran I sama dengan I. Dengan demikian, komposisi dua unsur sebarang di C adalah juga di C. Jadi aksioma ketertutupan dipenuhi. Yang kedua, karena mu T dan I transformasi, maka komposisinya pasti bersifat asosiatif. Jadi aksioma dua dipenuhi.
Yang ketiga, jelas I merupakan netral atau identitas untuk operasi komposisi di C. Sebab untuk setiap X elemen C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X. Jadi aksioma 3 dipenuhi. Karena mu T sama dengan I, karena mu T dan I transformasi, maka mu T dan I mempunyai balikan menurut teorema. Nah, kita tahu bahwa mu T bundaran mu T sama dengan I karena pencerminan involusi. Jadi balikan dari mu T sama dengan mu T. Karena I transformasi identitas, maka balikannya juga dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk setiap X elemen C terdapat Y elemen S, sehingga XY sama dengan YX sama dengan I. Berdasarkan uraian di atas, keempat aksioma grup dipenuhi. Berikut akan kita perlihatkan gitu bahwa himpunan isometri dengan operasi komposisi membentuk grup. Nah, sementara itu komposisi dari sepasang refleksi, translasi, dan atau rotasi menghasilkan refleksi geser. Nah, bagaimana jika kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan salah satu di antara refleksi, translasi, rotasi, atau dengan refleksi geser sendiri? Apakah terbentuk isometri yang baru? Nah, untuk hal di atas, maka kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan translasi. Misal gamma adalah refleksi geser dengan sumbunya garis T, yaitu gamma sama dengan gamma AB bundaran mu T dengan garis AB sejajar dengan T, dan gamma CD merupakan sebuah translasi. Maka gamma CD bundaran gamma sama dengan gamma CD bundaran dalam kurung gamma AB bundaran mu T sama dengan dalam kurung gamma CD bundaran gamma AB bundaran mu T. Karena translasi dengan operasi komposisi tertutup, maka berarti ada garis EF, sehingga gamma CD bundaran gamma AB sama dengan gamma EF. Dengan demikian, gamma CD bundaran gamma sama dengan gamma EF bundaran mu T. Jika garis EF tidak lurus dengan T, maka gamma EF bundaran mu T adalah pencerminan terhadap garis yang sejajar T. Jika garis EF tidak tegak lurus dengan T, maka gamma EF bundaran mu T adalah refleksi geser. Dengan demikian, gamma CD bundaran gamma adalah sebuah pencerminan atau refleksi geser. Nah, bagaimana jika komposisi yang kita bentuk adalah gamma bundaran gamma CD? Nah, kita tahu bahwa gamma bundaran gamma CD sama dengan dalam kurung gamma AB bundaran mu T bundaran bundaran gamma CD, dan gamma AB bundaran mu T sama dengan mu T bundaran gamma AB untuk garis AB sejajar dengan T. Maka gamma bundaran gamma CD sama dengan mu T bundaran gamma AB bundaran gamma CD sama dengan mu T bundaran dalam kurung gamma AB bundaran gamma CD sama dengan mu T bundaran dalam kurung gamma CD bundaran gamma AB sama dengan mu T bundaran gamma EF merupakan refleksi atau refleksi geser. Dengan demikian, komposisi refleksi geser dengan translasi adalah sebuah refleksi atau refleksi geser. Nah, berikut kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan refleksi. Misal gamma sama dengan gamma AB bundaran mu T dengan garis AB sejajar dengan T, dan mu S adalah refleksi terhadap garis S. Maka mu S bundaran gamma sama dengan mu S bundaran dalam kurung gamma AB bundaran mu T sama dengan mu S bundaran mu T sama bundaran gamma AB sama dengan dalam kurung mu S bundaran mu T dalam bundaran gamma AB. Jika S sejajar dengan T, maka mu S bundaran mu T adalah translasi. Akibatnya mu S dalam kurung mu S bundaran mu T bundaran gamma AB adalah translasi. Jika S berpotongan dengan T, maka
mu S bundaran mu T adalah rotasi menurut teorema 5,4. Akibatnya dalam kurung mu S bundaran mu T bundaran gamma AB adalah rotasi sesuai dengan teorema 5.13. Dengan demikian, komposisi mu S bundaran gamma adalah suatu translasi atau rotasi. Bagaimana bila komposisi yang dibentuk adalah gamma bundaran mu S? Kita tahu bahwa gamma bundaran mu S adalah sama dengan dalam kurung gamma AB bundaran mu T bundaran mu S sama dengan gamma AB bundaran dalam kurung mu T bundaran mu S. Jika T sejajar dengan S, maka gamma bundaran mu T mu S maksudnya mu S adalah translasi. Sedangkan jika T tidak sejajar S, maka gamma bundaran mu S adalah rotasi. Oleh karena itu, komposisi refleksi geser dengan refleksi adalah sebuah translasi atau rotasi. Nah, kita bentuk komposisi antara refleksi geser gamma sama dengan gamma AB bundaran mu T dengan garis AB sejajar dengan T, dan rotasi rho A pi kita tahu bahwa gamma bundaran rho A pi sama dengan gamma AB bundaran mu T. Bundaran rho A pi sama dengan dalam kurung mu T bundaran gamma AB. Bundaran rho A pi sama dengan mu T bundaran dalam kurung gamma AB bundaran rho A pi sama dengan mu T bundaran rho C pi. Jika C elemen T, maka mu T bundaran rho C pi adalah mu S dengan S melalui B, dan jika C bukan elemen dari T, maka mu T bundaran rho C pi untuk refleksi geser. Bagaimana bila komposisi yang dibentuk rho A pi bundaran gamma? Nah, kita tahu bahwa rho A pi bundaran gamma itu sama dengan rho A pi bundaran gamma dalam kurung gamma AB bundaran mu T sama dengan rho A pi bundaran gamma AB bundaran mu T antara sama dengan rho B pi bundaran mu T adalah suatu pencerminan atau refleksi geser. Jadi komposisi antara refleksi geser dengan rotasi adalah refleksi geser atau pencerminan. Sekarang akan kita tentukan komposisi dua buah refleksi geser. Misal gamma 1 sama dengan gamma AB bundaran mu T, dan gamma 2 sama dengan mu S bundaran mu CD dengan mu 1 tidak sama dengan gamma 1 tidak sama dengan gamma 2. Nah, kita tahu bahwa gamma 1 bundaran gamma 2 sama dengan dalam kurung gamma AB bundaran mu T bundaran mu S bundaran mu gamma CD sama dengan gamma AB bundaran mu T dalam kurung mu T bundaran mu S bundaran gamma CD. Jika T sejajar dengan S, maka mu T bundaran S adalah translasi, sehingga gamma AB bundaran dalam kurung mu T bundaran mu S bundaran gamma CD adalah sebuah translasi. Jadi gamma 1 bundaran gamma 2 adalah translasi. Sedangkan jika T tidak sejajar S, maka mu T bundaran mu S adalah rotasi, sehingga gamma AB bundaran dalam kurung mu T dalam kurung mu S adalah sebuah rotasi. Misal gamma AB bundaran dalam kurung mu T bundaran mu S sama dengan rho E pi, maka gamma 1 bundaran gamma 2 sama dengan rho E pi bundaran gamma CD adalah sebuah rotasi. Jadi komposisi dua refleksi geser adalah sebuah translasi atau rotasi. Kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas tadi dapat kita lihat dan pelajari pada tabel 6.1. Tabel tersebut disebut tabel
tabel Cayley dengan operasi komposisi isometri. Nama Cayley diambil dari nama orang yang mengemukakan ide pertama mengenai model hasil operasi dalam bentuk tabel tersebut, yaitu Arthur Cayley. Berdasarkan uraian di atas atau uraian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tak ada isometri lain sebagai hasil komposisi dua buah isometri yang telah kita bahas, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Dengan demikian, kita peroleh teorema 6.9. Teorema 6.9 yang berbunyi himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi atau G sama dengan gamma AB, rho E, var pi, gamma, dan mu. Dengan menggunakan teorema tadi, teorema 6.9, maka bila kita bentuk komposisi terhingga dari isometri-isometri pada G, hasilnya selalu pada G, sehingga tak ada isometri lain selain isometri yang ada pada G. Bagaimana mengenai setengah putaran? Setengah putaran adalah sebuah rotasi yang pusatnya adalah titik pusat setengah putaran itu dan besar sudutnya adalah negatif 180 derajat atau 180 derajat. Maka jelas isometri juga merupakan anggota G. Kita perhatikan bahwa himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi adalah sebuah grup. Apabila G himpunan yang dimaksudkan dengan bundaran adalah operasinya, apakah G, bundaran merupakan grup? Untuk itu, kita periksa 4 aksioma ini. Aksioma pertama, menurut teorema tadi 6.9, operasi bundaran tertutup pada G. Jadi, aksioma 1 dipenuhi. Aksioma 2, karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, operasi komposisi bersifat asosiatif. Jadi, aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3, identitas adalah I dengan I dalam kurung X sama dengan X. Kita telah mengetahui bahwa transformasi identitas I seperti di atas atau seperti tadi merupakan isometri. Jadi, aksioma 3 terpenuhi. Yang terakhir, aksioma 4. Isometri-isometri di G merupakan transformasi. Sedangkan setiap transformasi memiliki balikan. Jadi, setiap anggota G memiliki balikan. Misal, mu T balikannya mu T. Rho A, var pi balikannya mu A, negatif var pi. Gamma AB balikannya gamma BA. Dan gamma CD kali mu V balikannya adalah mu V kali gamma CD. Dengan demikian, aksioma 4 terpenuhi. Keempat aksioma tadi dipenuhi, maka G, bundaran merupakan grup. Karena G merupakan himpunan-himpunan isometri, maka G, bundaran merupakan grup isometri. Nah, didapat definisi 6.3, yaitu jika H bagian G dengan H tidak sama dengan himpunan kosong, maka G, bundaran adalah grup. Dan jika H, bundaran adalah grup, maka H, bundaran disebut subgrup dari grup G, bundaran. Maksudnya yaitu ada sebuah himpunan dari G yang tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada sebuah sub-sub lain bagian.